Oke guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel dan hari ini kita bakalan bahas saham EXCL atau PT XL Axiata. Salah satu perusahaan yang berada di sektor telekomunikasi ini dan mungkin kalian yang lagi nontonin saat ini juga udah pakai layanan dari XL ya. Nah, hari ini kita punya beberapa alasan kenapa kok kita tertarik buat bahas yang namanya saham XL ini. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri. Kakak akan melihat ini adalah kinerja dari XCL yang dimana mereka baru saja rilis laporan keuangannya ini untuk kuartal 2 ya. Kita bisa melihat di kuartal 2 di sini ada penurunan secara kinerja dari kuartal 1 ke kuartal 2. Ya, ada penurunan, kalian bisa lihat di sini. Tapi overall kalau kita melihat secara semester 1 yaitu dari kuartal 1 ditambah kuartal 2. Nah, kinerja di tahun 2024 ini udah melebihi kinerja di tahun 2023. Oke? Dan hal ini tentu saja akan berakibat positif ke yang namanya EPS atau earning per share-nya. Tahun 2024 diprediksi bakalan melonjak signifikan ya di area 156 ini. Oke? Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat di sini ada 3 poin. Ini kita kutip dari salah satu aset manajemen ya. Dan di sini yang pertama, kinerja dari XCL yang tetap kuat. Kemudian yang kedua, ini yang menarik ya, karena penggunanya bertambah ya. Di dunia telekomunikasi ya, pengguna yang bertambah itu bakalan menjadi salah satu efek yang cukup baik. That's why ketika XCL akan merger dengan Friend nantinya, nah jumlah pengguna yang bertambah ini akan menjadi salah satu sentimen positif buat emitennya. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat aset manajemen ini kasih target di 3.300 ya. 3.300 itu di sini. Kita tandain dulu ya. Nah, garis biru ini menjadi salah satu targetnya. Oke. Kita hapus dan kita akan bahas secara teknikal. Oke, jadi sebenarnya kenapa kok aset manajemen ini berani taruh di target 3.300? Oke, karena sebenarnya kalau kita bicara sama yang namanya aset manajemen, mereka punya permainan itu biasanya jauh lebih panjang ya. Dan kita bisa lihat XCL ini dari tahun 2020 sebenarnya dia bermain-main di area ini aja. Ya, nih kita tandain ya. 2020 di sini ya, kita bisa lihat. Nah, XCL itu termasuk salah satu saham yang udah sideways. Harga sahamnya dari tahun 2020 sampai hari ini tuh nggak kemana-mana. Ya, kan bisa lihat dia berada dalam rentang ini ya, lebih pasnya itu di rentang 1.900 sampai 3.300. Oke? Tapi kalau kita lihat dalam tren jangka pendek, maka kita akan mendapatkan bahwa di tahun 2022, nah sempat ada yang namanya downtrend. Tapi downtrend-nya ini udah dipatahkan di tahun 2023 dan kita akan lanjut move on ya sampai 2023. Nah, kita akan mendapatkan bahwa XCL ini punya yang namanya support uptrend. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah support uptrend dari saham XCL. Resisten, kita akan menilai resisten dari XCL itu akan berada di area 2640 sampai 2570. Ya, ini adalah area yang akan menjadi strong resisten buat yang namanya XCL. Oke, kita tulisin strong resisten. Nah, ini adalah area yang teman-teman harus perhatikan. 3.300 gimana nanti ya. Nah, jadi yang pertama, tim itu melihat bahwa selama support uptrend dari XL ini gak jebol, maka seharusnya XL ini masih punya potensi untuk bisa kembali testing resisten di area 2.600. Kita tandain dulu, ini akan jadi area yang support. Oke, ini akan jadi area support ya, teman-teman bisa lihat. Kenapa kok area ini menjadi support? Yang pertama, dia punya support uptrend di sini dan dari tahun 2023 sampai hari ini, support uptrend ini nggak pernah dijebol turun. Oke. Kemudian yang kedua, kan bisa lihat area di kotak biru bawah ini ya. Udah 3 kali, setiap kali XL ini udah nyentuh area support kotak ini, dia selalu bisa memantul kembali buat naik. Oke. Jadi ini menjadi salah satu support yang cukup penting buat si XL. Nah, tim melihat kalian bisa manfaatkan support kali ini buat serok saham XCL. Oke.
Targetnya kemana? Tim lihat targetnya kita agak muluk-muluk sampai 3.300, tapi kita cukup targetnya di sekitar 2.600 average-nya ya. Average-nya di 2.600, ini udah bagus banget. Kita cek pakai risk and reward ratio, kita bisa melihat bahwa kalau teman-teman entry di 2160, ya, let's say harga closing kemarin, maka kalian akan mendapatkan reward itu sebesar 20%. Sedangkan risk-nya, kalau memang dia udah jebol support uptrend, maka kalian bakalan dapetin resiko itu sebesar 4,63%. Kalian bisa lihat perbandingan risk berbanding reward itu 1:4,4. Oke, biasanya 1:3 aja itu udah bagus. Ini bisa 1:4,4. Oke, nah tim melihat kalau ternyata cuma jebol langsung kita buang akan terlalu beresiko. Ya, kita coba kita tarik dengan risk yang jauh lebih besar. Gimana kalau di bawah 2000? 1990. Nah, kalian akan mendapatkan risiko sebesar 7% dan risk berbanding reward-nya 1:2,5. Ya, masih oke, masih cakep ya, cuma mungkin ini akan jauh lebih aman ya di area 20-40. Nah, risk-nya 5%, targetnya di 20%, risk banding reward-nya masih di 1:3. Oke, ini buat EXCL. Emiten seperti ini memang terlihat masih dalam kondisi low risk, tapi ada satu kelemahan yang saya harus ingetin ke teman-teman. Ya, sektor telekomunikasi ini saat ini masih belum menjadi salah satu sektor yang dominan. Kalian bisa lihat di market, saat ini yang banyak gerak, itu yang pertama banking, kemudian batu bara, dan ketika The Fed akan memotong suku bunga, di sana yang akan gerak menurut kita selanjutnya yaitu properti. Ya, jadi telekomunikasi ini kita rasa masih bakalan lambat. Ya, jadi kelemahannya di sana. Tapi selama support uptrend ini nggak dijebol, kita melihat ada kesempatan buat bisa dapetin profit dari saham EXCL. Oke, nah teman-teman, ya, di sini kita disclaimer dan tetap do your own research. Buat kalian yang nggak setuju dengan pendapat ruang saham, ya jangan diikutin. Buat kalian yang setuju dengan pendapat kita, ingat, sebelum membeli, tetap bikin trading plan kalian, buy posisinya di mana, targetnya di mana, dan titik stop loss-nya di mana. Oke, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.